kabar pemirsa? Saya Philip Mantova ingin memberikan semangat baru kepada Anda hari ini. Dalam episode Before 30 kali ini, saya ingin membahas mengenai bagaimana kita selalu beruntung di dalam Tuhan. Sebuah pengakuan saja, waktu saya kecil suka membaca komik Donald Bebek. Karakter yang sangat menarik hati saya adalah Untung Bebek. Sebab dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, selalu mendapat keberuntungan. Saya percaya itu juga janji Tuhan buat kita hari ini. Apakah Anda penasaran? Mau tahu rahasianya? Saksikanlah yang berikut ini, tetap di Before 30. If there's something on your mind, let me know. You know we're running out of time. Go. Ain't no mountain, no rewind. No. You transcend by the divine. Hear me. Yang ada di sini semua bernyanyi, yeah. Yang di sini semua bernyanyi, yeah. Wah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah, buat. Go. Bring up. Clap your hand in the air. Hitungan ketiga siap lompat ya. Here we go. 1, 2, 3, jump. Hey. Katakan dari utara. Dari utara ke selatan. Terdengar pujian bagi Allah. Barat ke timur. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan. Haleluya. Kebesarannya diceritakan. Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau
atas kepala sama-sama. Dari utara, bilang. Dari utara ke selatan Terdengar pujian bagi Allah. barat ke timur. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung. Semuanya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kebesarannya, kemuliaan. Kemuliaannya disaksikan. Haleluya. Kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Come on. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semua yang lompat. 2, 1. Allahku dahsyat, Berkuasa, menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Berkuasa, menyembah, tinggikan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, menyembah, tinggikan namamu. Semua tepuk tangan atas kepala sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, Allahku dahsyat berkuasa, Allahku dahsyat berkuasa, Allahku dahsyat berkuasa. Gigi kemana? Allahku dahsyat berkuasa. Semua tepuk tangan atas kepala sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, menyembah, Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, menyembah, Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Oh, 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 oh. Everyone needs compassion, loves that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
Jesus conquered the grave, Savior. He can move your mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Praise you, Lord. Thank you very much. God bless you. Jesus loves you. Thank you very much. Hidup bagi Yesus berarti kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita lihat satu anak Tuhan yang luar biasa di perjanjian lama. Yakub adalah orang yang karakternya nggak sempurna. Tuhan tidak izinkan Yakub tetap dalam karakternya. Kalau Tuhan cinta seseorang, Tuhan pasti bentuk dalamnya. Nggak mungkin Tuhan kasih cuman sukses di luarnya. Kalau kita cuma diberi sukses di luar, Tuhan nggak cinta kita. Kalau Tuhan tidak bentuk dalam kita, kita bukan anak sungguhan. Tetapi memang betul, Tuhan tidak menunggu kita untuk sempurna, untuk menunjukkan kasih karunia. Sambil jalan Tuhan sempurnakan. Kita harus percaya sebagai orang Kristen karena Yesus, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Bukan karena usaha kita, sebelum kita bisa melakukan yang baik maupun yang buruk. Tapi hati-hati, bukan berarti kita bisa semena-mena dengan Tuhan. Bukan berarti semena-mena kita bisa berdosa. Kasih karunia bukanlah surat izin untuk berdosa. Saya ada hari ini bukan karena saya hebat. Itulah pesan kasih karunia. Mari kita lihat sekarang. Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang ke-25. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Wow, siapa bilang kasih karunia itu jalannya mudah? Justru di mana ada kesulitan, kesukaran tidak mudah. Kasih karunia bertambah-tambah. Ishak itu masih dapat warisan. Ke bawah Yakub nggak dapat warisan, wong dia melarikan diri kok. Karena dia menipu saudaranya, yaitu Esau. Dia lari karena dia takut dibunuh. Dia lari cuman membawa tongkat di tangannya dan pakaian yang melekat di tubuhnya. Bahkan bantal pun dia nggak punya. Dia pakai batu dan Tuhan mulai dari sana menjemput orang ini dan memanggil dia untuk mengenal kasih karunia-Nya. Tetapi dikatakan di sini ketika dia kerja sama mertuanya, Laban, aku kan kerja keras. Saudara tahu orang yang hidup dalam kasih karunia tidak pernah menganggur. Perhatikan ini. Saud Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, kapan bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Dari ayat ini kita belajar bahwa orang yang hidup di dalam kasih karunia tidak bergerak di level upah, tetapi bergantung kepada berkat Tuhan. Kalau kita bergerak di level upah, kesetiaan kita akan sangat-sangat dangkal. Orang yang bekerja tidak berdoa itu karena dia bergerak di level upah. Dia pikir dengan bekerja lebih keras dia akan dapat upah lebih besar. Kadang-kadang pikiran kita itu loh duniawi. Kita berpikir emangnya doa bisa membuat kerjaanku bisa jadi lebih rame gitu. Tapi kalau orang itu hidupnya dalam kasih karunia, dia tahu bahwa dia bergantung berkat. Susah payah
tidak akan menambahinya. Maka dia akan berdoa, karena dia tahu bahwa promosi itu dari Tuhan. Karena dia butuh penyertaan Tuhan yang ajaib. Dia tahu usahanya paling cuman bisa sampai satu titik saja. Sisanya itu Tuhan yang bekerja. Itu bukan alasan untuk malas. Justru orang yang rajin, itu yang tahu berdoa. Yang malas justru nggak tahu apa yang dia doakan. Mari kita lanjutkan. Ayat yang berikutnya, ayat 31. Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya asal engkau mengizinkan hal ini kepadamu. Proposalnya Yakub. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ, perhatikan, setiap binatang yang berbintik-bintik, katakan berbintik-bintik. Dan berbelang-belang, katakan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak bintik-bintik atau belang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Orang yang hidup di dalam kasih karunia akan berani fair play, bahkan berani mengalah. Domba itu kalau bagus, pergi coba ke New Zealand, ke Australia, kita tahu domba itu yang bagus, itu yang putih woolnya. Yang ini yang bintik, yang coreng, yang hitam. Yakub berkata, itu aja yang aku ambil. Aku mau fair play. Aku bahkan mau mengalah. Luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita hidup dalam kasih karunia, kita ini speed racer. Kita bisa salib mereka. Just be patient. Kita lihat kata-kata berikutnya ayat 34. Kemudian kata Laban, baik jadikan seperti perkataanmu ini. Lalu diasingkannya pada hari itu, lihat ini Laban, ini liciknya bukan main. Lalu diasingkannya pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba itu. Dan diserahkannya semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Wow, hari itu Yakub fair play dan ngalah. Bukannya Labannya berterima kasih, bukannya Laban kagum sama dia. Bahkan sedikit yang harusnya jadi haknya Yakub pun dikorupsi Laban. Perhatikan ini, orang yang hidup dalam kasih karunia masih bisa dicurangi. Jangan pernah mengarah, oh Tuhan mana kasih karuniamu? Mana kasih karuniamu kalau aku dirugikan? Kasih karunia tidak beroperasi dengan cara membuat kita jadi tidak punya masalah. Membuat orang lain semua jadi nice sama kita. Kasih karunia itu bekerja bukan di dalam dunia kita, tapi di dalam diri kita. Kasih karunia itu bisa menjadi kekuatan untuk tabah. Untuk kita patient. Untuk kita tahu bahwa nanti, hai Laban, aku akan menyalib kamu. 12 tahun lagi, aku akan salib kamu. Lihat ayat yang berikutnya, ayat 37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon barangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Saudara-saudara, iman itu harus ada perbuatan. Yakub melakukan sesuatu yang aneh. Ayat 38, ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum. Kemana kambing domba itu datang minum. Sehingga tempat tepat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Loh ini gimana caranya? Gini loh, dia dahan-dahan itu yang berbelang-belang dan coreng-coreng, ditaruh di tempat minum. Itu domba-domba datang dan berkelamin di sana. Kalau domba itu pas berkelamin, melihat dahan itu, anaknya semua coreng. Anjing kita kalau lagi musimnya berkelamin, datang ke tetangga, hati-hati. Kalau dia lihat babi, nanti anaknya babi semua. Itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya kan? Karena itu Alkitab berkata, hiduplah oleh iman. Bukan oleh penglihatan. Karena itu jangan jadi orang muda yang mudah menyerah dengan keadaan. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu di hadapannya, kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Kita melihat imannya Yakub aktif ya, perhatikan imannya aktif.
Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Perhatikan sebentar, imannya Yakub aktif. Selama dia menunggu, dia tidak pasif. Dia pakai semua pengetahuan. Saudara, ini kedengarannya lucu, tapi di zaman purbakala dulu, itu pengetahuan agrikultur dan peternakan saat itu. Itu memang pengetahuannya. Pakai semua yang kau tahu. Yakub cuma bertanggung jawab dengan sekolah peternakan 14 tahun pengalamannya di bidang itu. Dia pakai apa yang dia tahu. Dan dia serahkan ke mezbah Tuhan. Lord, use this. Kalau kita hidup dalam kasih karunia, ada banyak kebetulan terjadi di hidup kita. Semakin hidup dalam kasih karunia, semakin banyak kebetulan. Saya beritahu satu hal, kebetulan itu apa? Kebetulan itulah Tuhan membuat mujizat, tetapi kepingin tidak mencantumkan nama di dalamnya. Orang yang hidup dalam kasih karunia nggak bisa kalah, sebab Allah bekerja sama di hidup orang itu. God is strong in his life. Allah kuat dalam kehidupan orang itu. Dalam segala sesuatu yang buruk sekalipun Allah akan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, promosi itu datangnya bukan dari kanan maupun dari kiri, tetapi dari atas. Dan berkat itu datangnya dari Tuhan. Mari saya ajak kita sekarang menghampiri Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang hidup. Pejamkan mata Anda dan mulai berdoa. Katakan, Tuhan, saya bergumul dengan... Katakan pergumulanmu kepada Dia. Dia mendengarkanmu sekarang. Dia lebih dekat daripada yang kau bayangkan. Katakan pada Tuhan apa yang menjadi kesusahan hatimu. Dan katakan ini, Tuhan, saya tidak akan khawatir lagi. Kuserahkan segala kekhawatiranku kepadamu, sebab Engkau yang memelihara aku, dan janjimu tidak akan pernah gagal di dalam kehidupanku. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan lupa saksikan Before 30 2 minggu lagi. Dan saya percaya Tuhan akan membawamu ke tempat yang tinggi untuk kemuliaan namanya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Katakan, hidupku di tanganmu, masih. Hidupku di tanganmu, Anugerah bagiku, anugerah bagiku. sungguh tak pernah terbayangkan kau memakai kau memakai hidupku dengan kekuatanmu. kau lengkapi hidupku. Kau lengkapi hidupku. Sungguh itu Tak pernah terpikirkan. katakan, kau memakai. We go. Kau memakai hidupku. Yesusku, siapa lagi? 1, 2, jump, jump, jump. Mana kita akan melawan. Demikian hidupku di tanganmu. Aku kan melesat Dari sedepan dengan kuasa-Mu. dengan kuasa-Mu. Hancurkan musuhku. Wow. Sekali lagi tepuk tangan di atas kepala semuanya. Katakan, hidupku di tanganmu. Hidupku di tanganmu. Anugerah bagiku. Anugerah bagiku. Sungguh itu tak pernah terbayangkan. katakan, kau memakai hidupku. Kau memakai hidupku Dengan kekuatan-Mu. dengan kekuatanmu. Kau lengkapi hidupku. Sungguh itu tak pernah terpikirkan. kau memakai hidupku. Kau memakai hidupku. Yesusku, come on. Yesusku,
kuasamu, dengan kuasamu hancurkan